AFC Nation League 2026. Vietnam desak timnas Indonesia juara Piala AFF. Harga fantastis jersey Jaizas bantu korban bencana di Sumatera. Tom Hai ungkap peran kakak di dalam karirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya merasi channel YouTube Garuda Space dan Garuda Space menggambarkan ke kita yang salah satunya adalah Raffi Ahmad tebus jersey JICS dengan harga fantastis untuk bantu korban di Sumatera. Yang selanjutnya Tom Hai akui peran kakak dalam karirnya. Vietnam desak Indonesia juara AFF tahun 2026, dan yang terakhir calon lawan skuad Garuda di AFC Nation League tahun 2026. Coba kita saksikan bersama ya. Usai Ramdhani Lestaluhu, kini giliran Kapten Timnas Indonesia Jaizas yang menjadi sorotan dalam aksi kemanusiaan. Jersey Jaizas ditebus dengan harga fantastis untuk membantu korban bencana di Sumatera. Yang membuat berita ini semakin heboh adalah sosok yang membeli jersey tersebut. Jersey bersejarah milik Bang J itu ditebus oleh Sultan Andara alias selebritas papan atas Raffi Ahmad dengan nilai mencapai 125 juta rupiah. Angka ini sungguh luar biasa untuk selembar kaos, namun nilai kemanusiaan di baliknya jauh lebih mahal. Raffi Ahmad, yang juga pecinta sepak bola, tidak ragu mengeluarkan dana besar karena tahu uang tersebut akan disalurkan 100% untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Lelang dibuka dengan harga awal 7,5 juta. Seiring berjalannya waktu, kolom komentar dipenuhi penawaran dari warganet yang antusias, bukan hanya ingin memiliki jersey eksklusif tersebut, tetapi juga berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Persaingan akhirnya dimenangkan oleh Raffi Ahmad setelah ia mengajukan tawaran 125 juta rupiah, angka yang tak mampu disaingi peserta lain hingga batas akhir lelang. Aksi ini menunjukkan betapa tingginya respek publik terhadap Jaizas. Jersey bertanda tangan Jai kini dianggap sebagai barang koleksi bernilai tinggi setara dengan memorabilia bintang dunia. Bagi Jaizas, ini adalah bentuk kontribusi nyatanya kepada tanah leluhur. Meskipun ia besar di Belanda dan kini berkarir di Italia, hatinya ikut sakit ketika melihat Indonesia berduka. Kolaborasi antara bintang timnas dan figur publik seperti Raffi Ahmad ini diharapkan bisa memicu gerakan donasi yang lebih besar lagi. Sepak bola Indonesia sekali lagi membuktikan kekuatannya sebagai alat pemersatu dan penyalur kebaikan di masa-masa sulit. Setiap pesepak bola tentu memiliki sosok pesepak bola lain yang diidolakan, terutama saat mereka masih kecil, masih merintis karir untuk ke level profesional. Begitu pula yang dialami oleh Tom Hai. Gelandang andalan Persib Bandung dan Timnas Indonesia itu mengaku sangat mengidolakan Ricardo Kakak dan berperan sebagai inspirasi dalam karirnya. Ricardo Kakak memang sosok yang sangat menarik. Karirnya mencapai puncak saat memperkuat AC Milan. Bahkan, Kakak mampu meraih Ballon d'Or pada 2007 saat memperkuat Rossoneri. Bintang asal Brazil itu sempat membuat heboh pada musim panas 2009. Kepindahannya dari AC Milan ke Real Madrid dengan harga 67 juta euro sempat memecahkan rekor transfer pemain termahal di dunia. Namun, rekor itu hanya bertahan beberapa pekan. Sebab, di periode yang sama, Real Madrid menggait Cristiano Ronaldo dari Manchester United dengan harga 94 juta euro. Sayangnya, karir Kakak di Real Madrid tidak berjalan dengan sukses. Bahkan, ia tak melulu menjadi opsi utama di skuad Los Blancos. Dalam beberapa hal, karakter permainan Tom Hai memang agak mirip dengan Ricardo Kakak. Meskipun posisi Tom Hai sekarang lebih ke dalam, deep lying playmaker, sedangkan Kakak lebih ofensif, namun pengaruh Kakak terlihat dari cara Hai membawa bola dan ketenangannya di bawah tekanan. Keduanya memiliki kecerdikan yang tak perlu diragukan lagi. Pecinta sepak bola tanah air jadi tahu bahwa sang profesor pun memiliki idola yang ia jadikan panutan. Ini juga menjadi pesan bagi pemain muda Indonesia. Jika ingin hebat, carilah role model yang tepat dan pelajari cara mainnya. Inspirasi Kakak yang mengalir dalam darah sepak bola Tom Hai kini dinikmati oleh Timnas Indonesia. Umpan-umpan manja yang sering kita lihat di GBK ternyata memiliki DNA keindahan ala Samba yang diidolakan Hai sejak kecil. Piala AFF yang kini berganti nama menjadi ASEAN Cup seringkali disepelekan sebagai turnamen dengan level yang rendah meski kenyataan Timnas Indonesia belum pernah meraih juara. Namun, skuad Garuda sudah banyak berbicara di kancah yang lebih tinggi, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Di Piala Asia 2023 lalu,
Tim Merah Putih berhasil melaju hingga babak 16 besar, lalu menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian, Timnas U23 Indonesia juga berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan keluar sebagai peringkat keempat. Sontak, hal tersebut menjadi sorotan publik Vietnam. Media Vietnam Detau247.vn tak bisa menyangkal sederet prestasi yang ditorehkan Indonesia di kancah Asia, namun menjadi sebuah paradoks karena belum pernah juara di ASEAN. Sepanjang sejarahnya, tim nasional Indonesia belum pernah sekalipun memenangkan Piala AFF. Ini cukup paradoks karena baru-baru ini tim yang dijuluki Garuda ini telah menunjukkan kemampuannya untuk bersaing secara setara di arena Asia. Tulis Detau247.vn. Satu pesan menohok disampaikan media Vietnam untuk timnas Indonesia. Juga ingin menjadi negara sepak bola terkemuka di Asia Tenggara. Caranya yaitu, Indonesia harus melampaui Vietnam dulu dengan meraih gelar juara Piala AFF edisi tahun depan. Skuad Garuda sendiri sepertinya tidak main-main dengan Piala AFF tahun depan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengindikasikan pemain abroad bakal dipanggil. Para pemain yang berkarir di luar negeri akan jadi tambahan tenaga mumpuni bagi skuad Garuda, alih-alih mengandalkan pemain muda. Terinspirasi dari kesuksesan UEFA dan CONCACAF, turnamen AFC Nation League dirancang untuk menggantikan pertandingan persahabatan biasa menjadi kompetisi yang lebih bernilai olahraga dan ekonomis bagi negara-negara di benua kuning. Dijadwalkan masuk dalam kalender FIFA mulai Maret tahun depan, ajang ini diharapkan mampu mengatasi kendala logistik sekaligus memberikan panggung tanding yang lebih teratur. Bagi timnas Indonesia, kehadiran turnamen ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan jam terbang internasional di kasta yang kompetitif. Berdasarkan peringkat FIFA saat ini yang berada di posisi 122, timnas Indonesia diprediksi akan memulai perjalanannya dari Liga B. Sesuai proyeksi, kasta kedua ini akan dihuni oleh 12 negara anggota AFC yang menempati peringkat 13 hingga 24 di level Asia. Dalam format ini, 12 tim tersebut nantinya akan diundi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 4 negara yang saling sikut untuk memperebutkan tiket promosi ke Liga A. Mengacu pada daftar akses berdasarkan peringkat FIFA, skuad Garuda berpotensi besar menghadapi tim-tim tangguh. Beberapa calon lawan kuat yang mungkin dihadapi melalui proses undian antara lain adalah Bahrain, China, Palestina, Thailand, hingga Vietnam. Selain itu, tim-tim seperti Tajikistan, Kirgistan, Lebanon, Korea Utara, Malaysia, dan Kuwait juga menjadi kandidat penghuni kasta ini. Berada di Liga B memberikan keuntungan strategis bagi timnas Indonesia, sebab Jaitzas CS bisa menghindari raksasa seperti Jepang atau Korea Selatan di fase awal, namun tetap berhadapan dengan lawan berkualitas yang efektif untuk mendongkrak poin ranking FIFA. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seriwit Sarjon menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menciptakan ekosistem sepak bola Asia yang lebih sehat. Dengan adanya platform yang terstruktur, federasi setiap negara tidak perlu lagi kesulitan mencari lawan tanding saat jendela FIFA Matchday karena jadwal sudah dikoordinasikan secara terpusat oleh AFC. Selain meningkatkan nilai ekonomi melalui hak siar dan sponsor, ajang ini menggunakan sistem promosi dan degradasi. Jika timnas Indonesia mampu tampil apik di Liga B, mereka berpeluang naik kasta ke Liga A demi bersaing langsung dengan jajaran elit sepak bola Asia di edisi mendatang. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.